Salah satu dong. Jangan banyak-banyak. Apa relevan? Sesuai dengan data. Apa lagi ya? Sesuai dengan data. Oke, sesuai dengan data. Relevan. Ada lagi? Siapa namanya? Bagus. Bagus. Oh, jago. Ya, apa itu? Terkait, terhubung atau berkaitan erat. Berkaitan erat. Ada lagi? Selaras. Nah, kalian sudah paham ya relevan itu apa? Jadi, apa itu? Selaras, kemudian saling terkait satu sama lain. Kalau kemudian karakteristik lainnya adalah andal. Apa itu andal? Andal. Relevan, andal. Apa itu andal? Dapat dipercaya, bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Apa? Ada lagi? Validan data. Validan datanya. Siapa namanya? Glenn ya? Muhammad Glenn. Terus apa lagi? Nanti kalau ada yang salah diinstruksi ya. Barangkali saya lupa. Apa itu andal? Ada lagi Kak? Brainstorming nih namanya. Dapat dipercaya. Tadi gue udah ya? Tadi gue udah. Etrial. Jadi relevan itu apa tadi? Saling Berkaitan. berkaitan. Kalau andal berarti dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawab. Kalau lengkap, karakteristik lainnya lengkap. Lengkap itu apa? Ini lengkap nih datanya. Tadi apa? Semua data atau informasi itu dicantumkan atau sudah dimasukkan kalau tepat waktu. Sesuai dengan waktu. Benar. Tuh, tepat waktu apa? Apa? Kalau tepat waktu nih. Sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Siapa namanya? Ahmad. Oke, kemudian dapat dipahami. Berarti mudah dimengerti. Jadi bahasanya itu yang umum, yang bisa dimengerti semua kalangan. Mulai dari kalangan yang tidak yang berpendidikan sampai ke yang paling tinggi pendidikannya. Misalnya nih, kita punya istilah-istilah yang pendidikan yang sampai profesor mengeluarkan istilah-istilah tapi yang tidak dimengerti yang lainnya. Itu percuma juga, ya. Kayak yang kemarin debat juga kan, ada beberapa istilah yang yang kita orang awam pun juga bingung itu apa. Nah, kalau di informasi itu harusnya yang bisa dimengerti semua kalangan. Ya. Oke, kemudian dapat diverifikasi. Maksudnya apa nih? Dapat dibuktikan. Jadi ada data dukungnya biasanya. Bisa diverified nih. Biasanya kan kalau kalian verified nih, berarti kan ada data-data yang kalian upload kemudian diverifikasi, benar nggak? Ya kan? Nah, berarti apa? Bisa diverifikasi. Dapat diverifikasi. Berarti apa?
tebal. Nah, siapa namanya? Bisa. Iksan. Nih masak nih, hampir semua. Ayo yang cewek, jangan berisik terus. Oleh Kristi. Ya. Jadi ada berapa tuh karakteristiknya? Ada apa aja tadi? Handal. Ada lengkap, dapat diverifikasi, tepat waktu, dapat dipahami. Pahami. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kenapa sih sistem harus kita buat? Siapa namanya? Hah? Rifki. Kiki. Nah, untuk mempermudah. Kemudian ada lagi? Agar mendapat metode paling efektif. Oke. Ya, latihan. Latihan. Meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas. Bu, mempercepat. Mempercepat apanya? Ya cepat aja Bu. Kalau misalnya ada apa-apa, ya lebih cepat aja Bu gitu Bu. Oke, efisiensi. Ya, Betul. pemakannya. Efisiensi. Ya. Ya. Efisiensi apa efektif? Dua-duanya sih Bu kalau itu mah. Bedanya apa? Efisiensi. Efektif. Sama apa beda? Itu kalau efisien itu memotong seperti jumlah waktu kalau nggak orang tenaga. Kalau efektif beda. Kalau efektif bisa metode lah. Kalau efisien bisa efisien tenaga, apa efisien waktu. Itu cuma biasanya. Kalau efektif itu metode yang digunakan. Gimana? Efektif itu lebih ke metode yang diterapkan, caranya. Kalau efisien itu lebih ke jumlah yang ada di dalam sistem itu. Oke. Jadi kalau efisien itu seperti kita bisa memotong namanya yang boros-boros kayak efisiensi biaya, kemudian efisiensi waktu, efisiensi tenaga. Jadi yang tadinya boros kita bukan awet, Hemat. kita apa ya? Kita memotong hal-hal yang bisa memboroskan, kemudian kita jadi bisa lebih hemat. Itu namanya efisiensi. Kalau efektif itu bagaimana kita untuk mencapai tujuan se-efektif mungkin, semaksimal mungkin. Beda dong. Kalau efisiensi itu memotong pemborosan, apa ya itu ya istilahnya itu? Istilah pemborosan. Lean. Tadi adanya lean. Jadi dia itu kayak menghemat dari pemborosan itu. Nah, ya. Iya. Berarti di dalam cara efektif itu ada cara efisiennya. Iya. Makanya biasanya kita ngomongnya efektif dan efisien. Efektif itu bagaimana kita mencapai tujuan kita ya dengan cara seefisien. Jadi itu sebenarnya mungkin kalian di benak kalian hampir sama, tapi itu sebenarnya berbeda. Hasil akhirnya itu beda. Ya. Ada lagi? Ada? Nah, kenapa sistem itu harus dibuat? Tadi apa? Efisiensi waktu, benar. Tadi untuk memudahkan, benar. Tadi memenuhi kebutuhan. Meningkatkan keamanan dan kualitas. Memanfaatkan keamanan dan kualitas. Oke. Meningkatkan. Meningkatkan akurasi. Menghasilkan suatu Apa? menghasilkan Hah? menghasilkan Menghasilkan suatu barang.
produksi dong. Oh gitu. Oke. Ada lagi? Meningkatkan produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas. Ada lagi? Supaya terorganisir. Supaya terorganisir. Nah, semuanya itu tujuan untuk dibuatkan sistem. Tapi kenapa sih harus kita buat sistem itu? Karena apa? Karena kita melakukan kegiatan itu secara berulang-ulang. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, untuk memudahkan, untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian apa lagi tadi? Apa? Untuk mempermudah, untuk meningkatkan akurasi, ketepatan, ketelitian itu kita buatkan sebuah sistem. Jadi untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin kita lakukan atau terjadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau lewat waktu itu 15 menit ya. Waduh, kayak banget. Cepat ya. Nah, kalau akuntansi itu apa? Kegiatan pencatatan, pembukuan dari bukti-bukti transaksi menjadi informasi keuangan berupa laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan itu apa? Itu apa saja? Perusahaan. Hah? Konsumen, oke. Pihak berkepentingan itu bahasa Inggrisnya apa? Biasanya istilah ekonominya. Stake. Stake ya pasti. Stakeholder. Gak ada video ya? STAKE KOLDES itu namanya pemangku kepentingan. Beda nggak sih sama stockholder? Pemegang saham. Pemegang saham. Pertanyaan saya, apakah stockholder itu termasuk stakeholder atau stakeholder termasuk stockholder? Stockholder termasuk stakeholder. Kenapa? Karena pemegang saham termasuk orang-orang yang berkepentingan. Itu orang-orang berkepentingan, tidak semuanya pemegang saham. Oke, good. Ya. Jadi, mantap. Nih, jadi stakeholder itu siapa aja? Kalau stockholder itu masuk ke stakeholder, jadi stockholder itu siapa aja sih? Ada banyak nggak? Ada banyak. Oke, ada berapa? Hah? 3, 6. Oke. Al, apa? Karyawan, pelanggan, pemegang saham, Coba apa aja? Catat ya. Apa? Masyarakat. Karyawan. Di sini nggak ada spidol ya? Ada nggak sih? Cacat mudah. Nggak ada. Besok itu ya minta ke pengajaran yang tentang spidol. Weh, itu Pasti ya. Punya siapa nih? Pinjam ya? Ada apa aja? Apa? Pemerintah. Apa? Pelanggan. Customer, oke? Kayak istilah ini ya, customer ya? Ya. Oke, karyawan. Terus? Masyarakat. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Hah?
Gue ikut geter. Ada lagi? Distributor masuk ke supplier. Kan bedanya cuma fungsinya ya. Bedanya supplier dengan distributor. Apa? Supplier yang masuk. Kalau distributor yang Distributor itu yang mendistribusikan barang. Supplier yang mensuplai barang. masuk barang ke distributor belum tentu supplier. Apa distributor pasti supplier? Supplier belum tentu distributor, tapi distributor bisa jadi supplier juga nggak? Beda sama. Ini pokoknya coba kalian cari tahu ya bedanya distributor sama. Ada lagi nggak? Pemilik bisnis. Saya bilang manajemennya oke? Sama nggak? Ada lagi? Hah? Di dalam instansi, di dalam perusahaan, stakeholdernya perusahaan, kalian orang yang katanya berkaitan, pengusaha. orang yang ini. Ya kan? Sebelum kalian punya usaha, kalian punya usaha, kalian punya PT X, kalian pasti punya stakeholder, benar? Nah, stakeholder kalian itu harus kalian perhatikan, benar nggak? Nah, sebelum kalian memperhatikan stakeholder kalian masing-masing, pasti harus kalian tahu stakeholder kalian itu siapa aja, ya nggak? Siapa aja? Pemerintah, oke. Stakeholder itu siapa? Customer, pastilah ya. Karyawan, pasti. Masyarakat, stockholder, apalagi? Bagian pemasaran. Bagian pemasaran masuk ke karyawan. Kalian melupakan Kenapa kreditor itu penting juga ya? Ya kalau kalian punya perusahaan, kalian punya modal sendiri. Ya enggak? Kalau kalian tidak punya modal, bagaimana kalau kalian tidak punya kredit? Hah? Iya, kalian kesusahan mau. Nah, stakeholder ini punya perannya masing-masing dalam informasi keuangan atau akuntansi yang biasanya ya. Kenapa? Karena ada punya kepentingan sendiri-sendiri nih. Tidak akan mungkin kepentingan pemerintah sama dengan kepentingan customer. Tidak akan sama. Nah, gunanya informasi keuangan itu untuk apa? Untuk si stakeholdernya ini memiliki informasi yang mereka butuhkan. Misalnya pemerintah, Bacain. kenapa dia penting banget untuk melihat informasi keuangan di suatu perusahaan tertentu? Karena untuk pajak. Karena apa? Sebagian besar APBN negara kita itu pendapatannya berasal dari pajak. Distributor. Oleh sebab itu dia peran pentingnya untuk melihat informasi keuangannya itu untuk melihat berapa sih pembayaran pajak PT tersebut. Ya nggak? Dari apa? Dari pendapatan, dari labanya. Kemudian customer. Kenapa customer perlu melihat informasi keuangan kita? Kenapa? Coba logikanya, kalian sebagai customer Unilever, kalian mau mengetahui informasi keuangan. Kenapa? Sampai jam berapa ya? Bentar lagi dong.
Apa nih? Kepercayaan. Kemudian kita percepat ya. Kalau karyawan sama manajemen, kenapa? Untuk pengelolaan Masyarakat umum, kalian nih, kenapa butuh informasi keuangan? Untuk kalian belajar. Kemudian kreditur, untuk apa? melihat kesehatan finansial itu. Melihat kesehatan finansial nih. Misalnya nih ya, logikanya gini. Saya punya Ragil mau menghutangi saya uang 500 juta. Aduh, banyak banget. 500 juta. Mau saya bilang, Ragil tolong dong pinjemin saya 500 juta. Menurut Ragil langsung dipinjemin nggak? Baik hati ya. Oke. Kalau perusahaan tidak sebaik hati Ragil, pasti apalagi bank, pasti dia akan menilai yang pinjam. Kayak kalian mau pinjam nih misalnya, mau pinjol. Kalau pinjol itu jarang maksud di ACC sih ya kalau pinjol ya. Nah, biasanya disurvei, tahu nggak? Disurvei. Pengalaman apa jangan-jangan yang survei? Yang narikin motor yang. Nah, survei. Kenapa bank itu harus mensurvei calon peminjam, debiturnya? Kenapa? Jaminan Untuk mengurangi resiko. Jaminan resiko. melihat kemampuan bisa bayar enggak? Nah, Sama begitupun kreditur di sini. Kenapa dia harus butuh informasi keuangan? Untuk apa? Menjamin. Benar nggak ya perusahaan ini bakal balikin uang saya? Ya nggak? Iya. Kita nilai dulu nih. Oh, labanya sekian nih, bisa nih mengcover angsurannya, bisa nih capable nih orangnya bertanggung jawab. Kemudian ada nih jaminannya. Oh, asetnya banyak dari informasi keuangannya. Kita lihat nih asetnya, ada berapa sih asetnya? Oh, 1 triliun nih. Oh masih bisa nih mengcover 500 juta. Gitu ya. Nah, kreditur itu seperti itu juga. Jadi menilai informasi keuangan perusahaan tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jangan. Itu kenapa customer nggak dimasukin ke masyarakat aja, Bu? Nah, itu sama aja sebenarnya antara customer sama masyarakat kan hampir sama ya fungsinya. Kalau mau dimasukin jadi satu nggak mau. Biasanya itu kalau stakeholder itu pemerintah, kemudian masyarakat umum, kreditur, pemegang saham, manajemen, kemudian apa lagi? Saya. Apa? Perusahaan kerjasama itu biasanya masuk ke pihak-pihak yang terkait juga ya. Stakeholder ya biasanya ya. Tapi sebenarnya beda ya antara pemegang saham dengan orang yang kerjasama. Belum tentu orang yang kerjasama itu menanamkan sahamnya ke perusahaan. Ada lagi? Ragil bisa menjawab Kak? Wes? Yuk 5 menit. 5 menit lagi nih. Nah, jadi apa itu sistem informasi akuntansi? Suatu sistem atau kerangka kerja yang terintegrasi pada suatu entitas. Tahu entitas itu apa? Apa? Bisa. Suatu keberadaan. Kalau makhluk, kalau di makhluk apa ya? Entitas Satu itu hal kali, satu hal. gini, kalau entitas misalnya gini. Perusahaan Unilever.
Biasanya kalau laporan keuangan PT, Unilever, dan entitas. Entitas itu pihak perusahaan yang di bawah Unilever. Itu namanya entitas. Jadi bagian dari Unilever. Paham? Nah, anak perusahaan itu termasuk entitas, kemudian di bawah-bawahnya itu juga termasuk entitas. Nah, itu lengkap. Nah, di entitas itu satu entitas itu pasti ada sumber dayanya, kemudian ada pendanaannya sendiri, kemudian ada apa lagi ya? Ada suppliernya sendiri-sendiri, ada customernya sendiri-sendiri, kemudian peralatan dia punya sendiri, gedung dia punya sendiri kayak gitu. Jadi itu termasuk entitas. Nah, untuk mentransformasikan input berupa apa? Data ekonomi menjadi keluaran berupa informasi keuangan, biasanya berupa laporan keuangan. Untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Apa? PowerPoint? Oke, kalau tidak ada, apa sih pelajaran hari ini yang kalian dapat? Sistem. Banyak. Oke, apa ya? Apa itu sistem?